karena kita nggak pernah tahu 2-3 tahun belakangan apapun entah itu isunya terkait soal konstruksi, terkait soal ya konstruksi ya biasanya itu pasti itu menjadi alasan untuk kenaikan dari saham-saham sektor konstruksi gitu. Jadi itu yang mungkin diperhatiin. Kecuali nanti ada sesuatu yang mungkin membebani eh, konstruksi itu sendiri. Contoh misalkan kalau pas zaman-zamannya apa kemarin komoditas semua naik, terus pangan semua naik, akhirnya yang tadinya poultry, cepin, java harusnya biasa rally menjelang lebaran itu akhirnya ketunda. Nah hal-hal yang begini yang mungkin yang kita cermati di konstruksi gitu. Oke, 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 oke. Gue paham, gue paham, gue paham. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih ke topik pembahasan kita supaya kita bisa bareng-bareng trading tenang di kala market yang volatil kayak gini nih ya bro ya. Iya. Iya. Gue pengen promo sedikit nih terkait dengan Yeah. Instagram Live kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk di screenshot dan di tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Hot Community, kemudian di tag juga ke Hendy Santoso. Bener nggak ini gue? Bener ya? Iya, Bener ya? betul. Mohon maaf ya. Saya takut salah. Jadi ada 3 nih ya yang wajib untuk di tag Sukor Sekuritas, Hot Community, dan juga Hendy Santoso. Kalau mau tag ke Handi Erawan dan juga ke Danwi Guna juga boleh. Untuk mendapatkan tada Wih. buku Merdeka Finansial dengan investasi saham secara cuma-cuma. Gitu ya para cuan troopers. Oke, kita lanjut lagi nih ke pembahasan market kita hari ini. Well, basically gue tuh pengen nanya nih ya sebenarnya ya, dan juga ini gue yakin mewakili para cuan troopers. Di kuartal ketiga ini, kita tuh kalau kita ngarep bisa trading tenang, itu tuh sebenarnya possible nggak sih guys? Ya, gue Possible. pengen, ya silakan silakan. Kalau untuk bisa trading tenang, sebenarnya intinya itu satu, bahwa kita harus stick to our plan gitu loh. Ya, Karena plan sekarang, oke, semua bilang market tidak menentu, ya kan? Kita kembali lagi ke plan kita, bahwa kalau memang kita mau memaksakan diri kita, sorry ya, memaksakan berarti kan which is mungkin we are full time trader mungkin. mm-mm. Nah, berarti kita harus mencari apa sih sektor yang lagi menarik. Itu pertama. Kedua, kita melihat pola yang terjadi di market itu apa. Apakah saat ini cocok untuk swing atau kita beli di support, jual di resist. Ya kan? Nah, kalau kita stick to our plan, kalau memang dia lanjut naik, kita kan tinggal melakukan pembelian baru. Kalau ternyata turun, berarti kan tinggal dikurangi dari hasil cuan kita yang sudah kita take profit sebelumnya dengan Iya. modal yang sama, benar ya? Nah, dan itu juga gunanya yang ada fitur baru yang ada di spot, yaitu fitur trailing stop. Jadi, kalaupun ternyata kita memaksakan untuk swing, which is biarin dia lanjut naik, kalau kena trailing stop ya udah, itu kena, benar kan? Nah, maka dari itu, kalau kita melihat, oh bagaimana sih kok kita bisa tenang bagaimana trading, pakailah porsi yang tidak besar. Itu yang pertama. Kalau memang kita belum terbiasa dengan market seperti ini, kita mau latihan, kita pakai mungkin maksimal itu adalah mungkin 20-30% dari total portfolio kita. Anggap dari 20%, 30% kita minus 5%. Itu kan tidak berimpact besar ke Iya. total portofolio kita, benar ya? Paling minus total paling cuma 1%. Itu kan kalau ketika market bullish lagi, kita tinggal swing lagi, itu kan bisa balik lagi gitu loh. Kan? Nah, seperti itu sih kalau dari tips dari saya. Kok Andi? Menarik, menarik Iya. nih. Gimana Kalau nih? Hot kalau community gimana? kalau gue sih sebenarnya mirip-mirip sih kayak Handy yang Handy bilang karena itu yang kita lakuin. Tapi intinya sih kita tuh harus fleksibel. Jadi sometimes tuh kita itu kurang fleksibel gitu. Kita pengennya di swing, swing terus, pengennya scalping terus. Ada momen-momen di mana scalping itu justru tidak terlalu efektif.
ada momen-momen di mana scalping itu justru yang paling efektif gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus fleksibel. Oh, ini loh kondisi marketnya begini. Kondisi marketnya misalkan lagi sideways. Ya sideways ya lebih efektif itu adalah ketika entah itu kita swing pendek atau kita scalping gitu. Nah, itu yang mesti kita tahu. Jadi terus kita juga harus bisa move on dari kita harus bisa move on dari beberapa sektor. Jadi kalau misalkan sektor energinya udah lewat, udah saatnya pindah ke sektor lain, ya kita ikut. Kita nggak bisa ngarep-ngarep terus. That's why kenapa kebanyakan dari orang itu, misalkan gua ambil contoh ya, dulu 2021 itu lagi gencar-gencarnya sektor digital banking, whatever tech gitu ya. Nah, once ketika orang masih ngarep bakal naik lagi, terus akhirnya orang nyangkutnya dalam. Nah, begitu udah pindah sektor, udah masuk ke 2022, kita masuk ke eranya komoditi energi gitu ya. Nah, itu akhirnya masih ada banyak orang yang masih nanya, ini gue nyangkut di saham bank digital ini masih dalam, gue gimana ya? Jadi masih ada harapan untuk ngarep gue naik gitu. That's why kenapa kalau emang kalian mau trading, makanya gue selalu tekankan, kalian pas mau beli, kalian tentuin kalian mau invest atau mau trading gitu. Dua ini aja deh, nggak usah tentuin mau swing atau mau scalping dulu lah, tapi tentuin dulu mau invest atau mau trading. Kalau mau invest, kuatin fundamentalnya, jadi kalian tahu gitu loh. Once ketika sahamnya turun, kalian harus ada reason kenapa gue masih hold saham ini. Tapi kalau kita ikut-ikutan, kita beli misalkan bank apa gitu, kita beli ikut-ikutan, itu bakal jadi begitu dia turun, terus kita nggak berani cut loss, akhirnya nyangkut makin dalam, makin nggak berani cut loss, ya udah kita mencari nanya ke sana sini, nanya handy, nanya siapa gitu kan. Jadi itu yang harus sebenarnya kita belajar dari situ, harus kita hindarin gitu. Jadi once ketika misalkan batu baranya udah lewat momentum uptrendnya, kan kemarin itu kan paling enak tuh nyari duit di batu bara, kita salah beli aja bisa naik gitu. Jadi kenangan itu harus dilupain kayak mantan lah. Kita harus move on. Kita trader harus bisa cepat move on, harus bisa cepat tahu, oh ini momennya tuh lagi cocok di swing, atau ini momennya lagi cocok di scalping gitu. Ya udah, itu yang harus kita manfaatin gitu. Jadi baliknya tuh lebih ke psikologi sih sebenarnya. Balik lagi ya. Kalau tadi kan kita dengerin ada pendapat 30% gitu ya. Trading 30%, kemudian strategi trading, kemudian dari hot community juga info bahwa kita harus lebih mindful. Sepertinya kayak gitulah ya. Mindful terkait dengan porsi dan juga emiten mana yang kita pilih untuk bertransaksi. Nah, kalau kita lompat dikit nih ya, teman-teman. Kita lompat dikit ke emitennya langsung nih, gimana nih? Karena tadi gue ada ngomong titipan ya? Iya. Mohon maaf nih, titipannya agak berat. Ada Bumi, ada BP, ada BMTR, ada Zing. Kita lihat soalnya 4 ini tuh yang trading value, trading volume salah satu yang tertinggi di perdagangan hari ini. Gitu. Ini sebenarnya kan ada apa sih sebenarnya? Karena kan kalau kita lihat dari sisi komoditi sendiri ya, kalau Bumi kan dari sisi komoditi ya memang ada pergerakan kenaikan harga gitu ya, dan juga dan lain sebagainya yang terkait dengan perang Rusia, sanksi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kalian ngelihat dari sisi personal sebagai analis itu seperti apa sih untuk satu-satu ya, dari Bro Handy dulu nih. Handy. Oh, dari saya. Sorry, astaga, gila. Dari Bro Handy. Yang mana nih? Yang mana nih? Bumi bos, Bumi. Oh, Bumi. Siap. Gimana nih? Ya. Bumi itu bulat atau Bumi itu datar? Bumi bulat. Yang Bumi bulat. Bulat.
Iya, tapi sahamnya belakangan terbang kayak roket, bro. Naik terus. Iya. Iya. Gimana gimana? Boleh nggak nih dikasih view-nya? Kok Handi dulu deh, kok Oh, Handi gue dulu ya. suhunya Oh dulu. iya. Kalau Ya, gua silakan. suhunya, kalau gua sih Dari lihatnya hot bumi. community gimana? Mm-mm. Iya. Kalau gue lihatnya bumi secara tren ya uptrend. Tapi kalau misalkan ditanya mau masuk sekarang, itu gue rada risknya rada nggak cocok lah, terlalu tinggi risknya. Karena lihat aja candle hijaunya udah berapa hari. Jadi Iya. untuk risk udah nggak terlalu cocok. Even pun sebenarnya sekarang juga bumi lagi berada di resist. Jadi ada di resist sekitar tahun April 2019. Jadi itu jadi salah satu area resist yang cukup tebel, cukup harus kita perhatiin ya. Jadi for sure kalau sekarang selagi bumi itu di atas 107, 105 itu masih cukup bagus. Tapi secara volume udah mulai turun, jadi mungkin itu rada harus hati-hati ya. Terus secara flow-nya juga gue liatnya cenderung lebih ke markup gitu, bukan sudah nggak ada akumulasi lagi, tapi lebih cenderungnya ke markup. Jadi misalkan gue sama Hendy tukar-tukaran barang demi untuk ciptain transaksi, tapi sebenarnya gue sama Hendy udah nggak nambah barang gitu loh, kayak gitu. Jadi secara risk udah nggak gitu bagus, tapi mungkin kalau teman-teman yang megang dari bawah ya jagain trailing stopnya aja gitu kalau untuk bumi. Kayaknya bagian tukar-tukaran barangnya nggak harus di-mention deh, bro. Aduh, Mohon maaf, gue bercanda. Oh, maaf, disensor. maaf Oke, guys. oke. Suka Hendy keceplosan. gimana? Hendy gimana, Hendy? Kalau kalau aku dari view bumi itu memang dia udah agak melandai dari sisi flow ya, udah agak melandai betul kata Pak Handi. Cuman yang aku lihat itu ini masih belum selesai kalau menurut saya. Ini masih belum selesai karena Masih secara lanjut kalau hijau belum gitu maksudnya. masih bisa. Oh, Kalau oke, oke. menurut saya itu secara time frame weekly dia berhasil menembus satu resisten kuat yaitu di 100. 100 sampai 103 itu resisten kuat, ya kan? Dan dia berhasil tembus. Kalau menurut saya sih, dan ini adalah satu pola yang menarik double bottom. Cuman kalau lu suruh gua entry di sini, aku juga nggak mau gitu. Kalau entry di sini aku pasti nggak mau gitu. Nah, tapi kalau dibilang apa namanya tadi itu ya, aku rasa sih kayaknya belum ya. Kayaknya belum, masih lucu nih, masih lucu, masih oke. Kalau kalau BMTR Oke. sendiri, kalau BMTR sendiri ya, sebenarnya kalau kita lihat ya karena isu-isu yang beredar ya kan, yang katanya mau merger dan apalah itulah. Ya kan? Nah habis itu yang aku nggak demen itu yang Candle kemarin yang dia bikin naik sampai 470 terus dibanting sampai 300 apa itu 398 ya. Habis itu hari ini dikerek naik lagi. Aku kayaknya jantungku nggak cukup kuat deh. Karena gini, karena fun fact. Untuk emiten-emiten ya emiten-emiten HT Group, aku selalu ciong loh. Masuk kecil cuan, tapi sekali kita gebuk gede, cut loss. Jadi, aku tak mau sentuh itu. Tak pernah gue sentuh. Apa sih? Nggak tahu kenapa. Pokoknya selalu ciong aja. Pasti cut loss kalau masuk gede. Masuk sendal jadi sepatu. Kita masuk rumah jadi bubu gitu loh. Nggak mau. Pokoknya emiten apa yang aku hindari deh. Aduh. Kalau teman-teman yang masih mau Ya. yang ngerti cara mainnya ya silakan. Cuman kalau aku sih kayaknya kalau enggak lah, belum lah. Iya. Volume gede sih. Dari hot community apa nih tanggapannya nih? BMTR MNCN nih.
Kalau Lanjut gimana nih? Lanjut nih. Ingat ya bro, jangan di mention yang tadi lagi ya. oke, Ya, Ya gitu. jangan tukeran barang, bos. iya. Ngakak sumpah gue ngakak. Gue udah nggak bisa tahan sumpah. Gue udah nggak bisa tahan. Maaf guys, Oke, terlalu siap, jujur. siap. Tolong Oke, oke. dimaafkan, tolong Iya, iya, dimaafkan. iya. Siap. Oke, Maaf. kalau Gue sampai kalau keluar air kalau mata gue sumpah. Parah, parah, parah. Oke, oke. kalau Oke. kalau kalau gue lihat sih Siap. kalau BNTR sih Heeh. kemarin udah mulai bentuk iya support ya di Heeh. Iya, iya. ada satu mulai muncul support area ya di sekitar Heeh. 400-an. Tapi Heeh. hari ini ditarik naik. Kalau misalkan mau masuk ya kayaknya rada beresiko. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun ke level 420 atau mungkin dekat-dekat 410 itu mungkin boleh lah untuk day trade. Tapi kalau untuk swing kayaknya rasa-rasa rada agak susah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari secara technical monthly atau weekly-nya atau mungkin weekly-nya kali ya. Weekly-nya itu Yang bagus ya. Iya. cukup bagus. Secara weekly itu masih cukup bagus. Gitu. Cuman Ya, ya aman gitu, kan? ini Aman? udah dekat banget dengan resistant weekly, kayaknya sih mending hati-hatilah kalau untuk entry di area ini. Jadi Iya sih ini sebenarnya rada hati-hati lah. Cuman Ya. kalau yang soalnya kalau ngelihat kayaknya year to date BMTR ini udah all time high ya. iya betul. Belum. Hah? Oh year to date. Oh ya. Year to date. Ya udah. Ya udah. Jadi mungkin oke. terus 488 itu ada resisten ini 2019 kemudian 28 Agustus 2017 jadi itu mungkin bisa jadi tembok yang cukup besar lah gitu. Cukup butuh mungkin konsol yang lebih lama atau mungkin butuh beberapa bulan lah gitu. Ya. Gue masih mau ketawa. Siap bos, siap. Oke. Itu tadi Bumi sama BMTR ya. Bumi sama. Iya. Jadi Cuan Troopers mohon maaf nih ya kalau ada yang nggak ngerti mungkin secara historical boleh lihat bagaimana pergerakan emitennya gitu ya supaya lebih mindful ketika bertransaksi atau ketika investing gitu ya. Tapi emang sih ya kalau kita lihat dari sisi likuiditas tuh belakangan mendadak emang Bumi BMTR itu kayak likuiditasnya itu meningkat signifikan gitu. Jadi makanya ini yang jadi radar kita nih dan ini yang jadi salah satu topik pembicaraan nih untuk hot community gitu ya dan juga untuk Handy sendiri ngebahas gitu ya. Tapi tadi kan udah dibales gitu ya. Maksudnya udah dijawab juga pertimbangan-pertimbangan untuk trading dan juga investingnya seperti apa. Nah, sekarang kita pengen nanya terkait dengan BP nih. Soalnya gue udah janji nih untuk para cuan troopers nih. Gimana nih kabarnya BP? Lumayan, kalau BP lumayan loh hari ini loh. Iya. Ya. Lumayan ARB toh.